Tanah Abang, sebuah nama yang mungkin langsung mengingatkan kita pada pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Tapi tahukah Sobat Arsip, bahwa di balik keramaian ini tersembunyi kisah panjang yang sudah ada sejak zaman kolonial. Pada tahun 1735, seorang pejabat Belanda dan juga tuan tanah bernama Justinus Vink melihat potensi besar di wilayah ini, terletak di antara kota Batavia dan daerah pedalaman. Pada waktu itu, Batavia butuh pasar di luar tembok kota, karena di dalam tembok terlalu sesak dan tidak sehat. Tanah Abang dipilih karena lokasinya strategis, dekat dengan kanal, dan bisa dijangkau pedagang dari luar kota. Nama Tanah Abang sendiri diyakini berasal dari warna tanah di daerah ini yang kemerahan, atau dalam bahasa Betawi, abang. Wilayah ini dulu dikenal dengan lahan-lahan luas dan rawa-rawa. Pada abad ke-19, Tanah Abang bukan hanya sekedar tempat jual beli. Ia adalah titik temu antara pedagang lokal, Cina Peranakan, Arab Hadrami, hingga pedagang India. Pasar ini menjadi cerminan keragaman Batavia. Tanah Abang juga menjadi kawasan perkampungan yang tumbuh dinamis. Banyak keluarga Tionghoa dan Arab membangun toko dan rumah di sekitar pasar. Bahkan, jalur air dan kanal digunakan untuk mengangkut barang-barang dagangan langsung ke jantung pasar. Disinilah sejarah yang masih bisa kita rasakan. Dulu, para pedagang dari berbagai latar belakang budaya hidup berdampingan, membentuk ekosistem pasar yang kaya akan interaksi dan toleransi. Tanah Abang tak hanya membentuk ekonomi, tapi juga membentuk identitas kota sebagai kota dagang, kota multikultur, dan kota yang terus berdenyut. Setelah kemerdekaan, pasar ini terus berkembang. Pada tahun 1970-an, mulai dibangun struktur pasar yang lebih modern. Kemudian, di tahun 2000-an, pemerintah DKI Jakarta meresmikan pembangunan Blok A dan Blok B. Sekarang kita berada di Blok A Pasar Tanah Abang. Dari sini, kalian bisa melihat ribuan toko yang menjual bahan kain, pakaian grosir, dan bahkan bahan ekspor. Pasar ini merupakan pasar tujuan bagi para pedagang dari seluruh Indonesia. Saya Heri Supriyatna, selaku pengelola pasar Blok A Tanah Abang. Kami pasar Blok A Tanah Abang ini merupakan pasar yang memang di bawah naungan Pasar Jaya. Jumlah kios yang ada di pasar Blok A Tanah Abang ini 7.833 kios, dan kami mengelola kios-kios tersebut untuk memberikan kenyamanan berbelanja bagi pengunjung dan kenyamanan berdagang bagi para pedagang yang ada. Adapun selama pengoperasian atau pengelolaan ini memang terdapat beberapa kendala yang ada, tapi hal itu dapat kami lakukan atau kami atasi untuk pengelolaan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kendala-kendala tersebut contohnya seperti misalnya kemacetan, parkir liar, terus kemudian pedagang kaki lima yang mengganggu akses masuk. Nah, itu kami berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait untuk bisa memberikan kelancaran dan kenyamanan bagi pengunjung yang akan datang dan berbelanja di pasar Blok A Tanah Abang. Dengan lebih dari 13.000 kios, Pasar Tanah Abang menjadi salah satu pasar grosir terbesar di dunia. Tapi tentu, perkembangan tak selalu mulus. Tanah Abang juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan kemacetan, ketertiban pedagang kaki lima, hingga kebakaran yang sempat terjadi beberapa kali. Revitalisasi terus dilakukan, termasuk penataan PKL dan integrasi transportasi publik. Tujuannya menjadikan Tanah Abang sebagai pusat perdagangan modern yang tertib dan nyaman. Makasih ya, Bu. Jadi, kalau kalian pergi ke Pasar Tanah Abang, ingatlah bahwa kalian berada di salah satu warisan sejarah kota Jakarta. Dari pasar sederhana di zaman kolonial hingga pusat perdagangan modern, Tanah Abang telah melalui perjalanan sejarah yang panjang, menjadikan pasar Tanah Abang bagian dari perjalanan kota Jakarta dengan berjuta transaksi. Sobat Arsip, tertarik untuk menjelajahi perjalanan kota Jakarta dengan berjuta transaksi?
Nantikan festival yang akan kami selenggarakan 2025.